Fanbot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa saja sih mobil listrik yang sudah hadir di Indonesia. Penasaran kan? Mari kita simak video ini sampai selesai ya. Percepatan pengembangan kendaraan berbasis baterai oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 74 Tahun 2021 telah mendorong beberapa brand otomotif menghadirkan mobil listrik. Mulai dari kendaraan niaga hingga SUV. Namun, harga kendaraan listrik ini tergolong mahal jika dibandingkan mobil dengan mesin pembakaran internal. Mulai dari 400 jutaan, bahkan bisa lebih dari 1 miliar loh. Bagaimana Fanbot? Menarik kan? Oke, langsung saja kita bahas beberapa jenis mobil listrik yang sudah ada di Indonesia. DF SK Glora E. Yang pertama ada DF SK Glora E. Mobil ini dibanderol dengan harga 480 juta rupiah untuk tipe blind van atau 510 juta rupiah untuk varian minibus. Dengan harga relatif lebih murah dari yang lain, DF SK Glora E ini sangat praktis dan multifungsi loh. Tipe minibus bisa menampung 7 penumpang, sedangkan model blind van ini mempunyai volume kargo hingga 4,8 meter kubik. Fitur-fitur kenyamanan dan keselamatan seperti AC, power window, head unit 8 inci, tuas transmisi model knob, speedometer dengan MID, kamera mundur, ABS, EBD, serta sensor parkir belakang. Motor penggeraknya berdaya pacu sebesar 82 HP dengan torsi maksimal 200 Nm. Baterai yang digunakan memiliki ukuran 42 kWh dan bisa menempuh jarak sekitar 300 km. Atau bahkan lebih. Wah, ternyata cukup lengkap juga ya Fanbot fitur-fitur jenis mobil ini. Selanjutnya ada Hyundai Ioniq. Hyundai menyediakan dua model untuk Ioniq. Tipe terendah adalah Ioniq Prime dengan harga 637 juta rupiah. Sementara varian termahal Ioniq Signature dibanderol dengan harga 677 juta. Perbedaan antara Ioniq tipe Prime dan Signature ini berada pada fitur-fitur di eksterior dan interiornya. Pada Ioniq Signature, lampu depan sudah LED dan ada sunroofnya juga di atapnya loh. Sedangkan untuk Ioniq Prime, karena harganya lebih rendah, lampu masih halogen, serta di atapnya masih polos. Interior kedua mobil ini pun memiliki perbedaan masing-masing. Di Ioniq Signature, kursi depan sudah elektrik dengan memory seat, pendingin kursi, dan ambient lighting. Sedangkan fitur-fitur Ioniq Prime yang juga tersedia di tipe Signature adalah cruise control, keyless entry, pemanas kursi, speedometer digital, dan jok kulit. Kalau Fanbot, lebih tertarik sama yang mana nih? Sistem keselamatan Ioniq Signature juga lebih lengkap. Perangkat seperti blind spot collision warning dan rear cross traffic collision warning tidak ditemukan pada Ioniq Prime. Namun tire pressure monitoring system, electric stability control, hill start assist, anti-lock braking system, dan 7 airbag ada di kedua varian. Jantung pacu elektriknya menghasilkan tenaga 139 HP dan torsi 290 Nm. Hyundai menyematkan baterai 38,3 kWh dan mengklaim bahwa mobil ini sanggup menjelajah sejauh 373 km. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam membutuhkan waktu 9,9 detik. Hyundai Kona Electric. SUV kompak ini ditenagai baterai berkapasitas 39,2 kWh, menghasilkan jarak tempuh 305 km berdasarkan metode WLTP. Motor penggeraknya berdaya sebesar 134 HP dan torsi puncak 395 Nm.
Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam membutuhkan waktu 9,7 detik. Hyundai Kona Electric adalah SUV listrik dengan harga paling terjangkau saat ini. Mobil tersebut dibanderol dengan harga Rp697 juta. Hyundai mengisi Kona Electric dengan berbagai fitur kenyamanan seperti jok kulit dengan sistem pemanas dan pendingin, heads-up display, speedometer digital berukuran 10,25 inci, sunroof, wireless charging, dan sebagainya. Untuk sistem keselamatannya pun cukup baik. Mobil ini mempunyai Forward Collision Avoidance Assist, Blind Spot Collision Avoidance Assist, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Safe Exit Warning, dan sebagainya. Lexus UX 300e. Lexus menghadirkan UX 300e sebagai mobil listrik perdananya untuk pasar Indonesia. SUV ini dibanderol dengan harga 1,2 miliar, sehingga menjadi salah satu mobil listrik premium di tanah air loh. Harga tersebut sesuai dengan beragam fitur premium yang ditawarkan Lexus, mulai dari tampang yang agresif sekaligus mewah, jok kulit dengan motif Sashiko, wireless illumination, serta sistem audio premium merek Mark Levinson dengan 13 speaker. Lexus UX 300e juga dibekali perangkat keselamatan yang lengkap. Di antaranya 10 airbags, lane trace assist, pre-collision system, blind spot monitor, dynamic radar cruise control, head-up display, kamera panoramik. Dapur pacu listriknya mengeluarkan tenaga sebesar 201 HP dengan torsi maksimal 301 Nm. Dengan baterai berukuran 54,3 kWh, SUV ini sanggup menempuh jarak 300 km. Untuk akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam membutuhkan waktu 7,5 detik saja loh fanbot. Mitsubishi Outlander PHEV. SUV berteknologi plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV dari Mitsubishi Motor ini memadukan mesin 2.41 DOHC, MIVEC berdaya 126 HP dan torsi 199 Nm, dengan baterai listrik 13,8 kWh dan motor di bagian depan dan belakang. Untuk motor penggerak bagian depan berdaya 80 HP dengan torsi 199 Nm. Sedangkan untuk motor penggerak bagian belakang bertenaga 93 HP dengan torsi 195 Nm. Keunggulan mobil berpenggerak 4 roda ini adalah bisa menjadi generator untuk menyalurkan tenaga listrik cadangan hingga 1500 watt. Menarik bukan? Nissan Leaf. Nissan ikut meramaikan pasar mobil listrik dengan munculnya Nissan Leaf terbaru pada pertengahan Agustus tahun 2021 kemarin. Mobil ini diberi harga 649 juta untuk warna single tone dan 651 juta untuk warna dual tone. Nissan memberikan berbagai fitur kenyamanan seperti lampu depan dan belakang LED, jok kulit, pemanas kursi, cruise control, keyless entry, speedometer kombinasi digital, serta head unit canggih. Sementara perangkat keselamatan mencakup sistem forward collision warning, forward emergency braking, intelligent traction control, electric stability control, hill strut assist, anti-lock braking system, dan kamera 360 derajat. Nissan menyematkan motor listrik dengan total output 148 HP dan torsi maksimal 320 Nm. Dengan baterai 40 kWh, mobil ini bisa menempuh jarak 311 km dalam sekali pengisian daya loh. Akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam juga hanya membutuhkan waktu 7,9 detik. Nissan Kicks e-Power. Nissan Kick e-Power menggunakan teknologi e-Power, yaitu sistem elektrifikasi yang berbeda dengan model lainnya. Dalam sistem hibrid konvensional, roda-roda digerakkan oleh motor listrik dan mesin bensin.
Namun dalam sistem e-power, mesin bensin tidak terhubung ke roda namun berfungsi untuk mengisi baterai. Tidak seperti model full listrik, sumber tenaga Nissan Kick e-Power bukan hanya dari baterai saja loh, tapi juga dari mesin. Hal ini menghilangkan kebutuhan akan pengisi daya eksternal, sekaligus menawarkan output tinggi yang sama dengan EV. Nissan Kick e-Power dilengkapi motor listrik IM57, generator dan inverter, serta mesin 1,2 liter DOHC 12 valve 3 silinder. Sistem e-Power menawarkan tenaga maksimum 95 kW dan torsi 260 Nm dan baterai lithium ion. Harga mobil listrik ini 450 juta rupiah. Jenis ini ternyata paling murah dibanding jenis mobil listrik yang lainnya loh, fanbot. Tesla Model 3. Fanbot pasti sudah tidak asing kan dengan jenis mobil yang satu ini. Merek Tesla masuk ke Indonesia melalui Prestige Motor Cars. Di sektor mobil listrik, Tesla hadir dengan seluruh varian Tesla Model 3, termasuk model facelift yang baru meluncur. Tesla Model 3 ini ditawarkan dalam berbagai varian nih. Yang pertama adalah Standard Range Plus yang dibekali satu motor listrik berkekuatan 241 dk penggerak roda belakang. Proses charger baterai sampai penuh butuh waktu 107 menit menggunakan kabel tipe 2. Tapi dengan Tesla Supercharger, mobil listrik ini hanya butuh waktu kurang lebih setengah jam loh untuk terisi sampai 80%. Sangat cepat bukan? Tesla Model 3 varian Standard Range Plus bisa menempuh jarak 429 km untuk sekali pengisian. Akselerasi 0-96 km per jam hanya butuh waktu 5,3 detik dengan kecepatan maksimal 225 km per jam. Prestige Motor Cars juga menawarkan varian Model 3 Long Range AWD dengan model 3 Performance. Untuk harga yaitu 1,5 miliar Tesla Model 3 Facelift, 2,85 miliar Long Range, dan 3 miliar Performance. Harga Tesla Model 3 Performance ini merupakan yang paling mahal loh fanbot. Yang terakhir ada Porsche Taycan. Mobil sport mewah Jerman ini ikut meramaikan pasar elektrifikasi di Indonesia dengan membawa sport car EV bernama Taycan. Desain mobil ini sangat cantik dan eksotis. Terlihat lekukan bodinya makin sporty. Mobil ini mampu berakselerasi dari 0-100 km per jam hanya membutuhkan waktu 2,4 detik yang digerakkan melalui kelistrikan 800 volt. Wow, cepat sekali bukan? Tidak hanya kencang di jalan, tetapi sistem pengisian mobil ini juga paling cepat. Untuk pengisian dari 0-80% hanya membutuhkan waktu sekitar 22 menit. Soal harga, Sport Taycan EV dijual 2,8 miliaran. Lebih murah dari jenis sebelumnya ya fanbot. Dari kecanggihan 9 mobil listrik ini, semua terlihat sempurna ya fanbot. Mau nggak sih kelebihan dan kekurangan apa saja dari mobil listrik? Kelebihan mobil listrik. Ramah lingkungan. Mobil listrik diklaim sebagai kendaraan ramah lingkungan. Kok bisa ya fanbot? Hal ini karena mekanisme laju kendaraannya diproses dengan menggunakan daya listrik, sehingga tidak menghasilkan residu emisi berupa karbon dioksida dan karbon monoksida. Sedangkan mobil berbahan bakar bensin atau diesel, sisa pembakarannya dapat mencemari udara. Kabin lebih senyap. Hal ini menjadi nilai tambah yang dicari oleh masyarakat Indonesia nih. Pasalnya, mobil yang kabinnya senyap, sunyi dan tenang akan menambah kenyamanan dalam berkendara. Tidak seperti pada mobil konvensional, mesin penggeraknya dapat menghasilkan getaran yang masuk dalam kabin. Biaya perawatan hemat. Kelebihan ini tentunya tidak bisa dimiliki oleh mobil berbahan bakar bensin pastinya. Mobil listrik diklaim lebih menghemat uang untuk biaya perawatan kendaraan loh fanbot, seperti tidak perlu ganti oli rutin, mengganti busi, mengganti koil, mengganti air radiator dan tidak repot keluar untuk isi BBM.
Kunjungan servis rutin mobil listrik hanya terdiri dari pemeriksaan mekanis dan rotasi ban termasuk spuring dan balancing. Penggantian filter udara kabin dan bilah wiper serta pengisian cairan washer. Sekali charging dapat menempuh jarak ratusan kilometer. Mobil listrik yang sudah dibekali dengan daya penampung arus listrik yang besar dapat digunakan jarak jauh hanya dengan melakukan sekali pengecasan. Pada mobil Tesla Model 3 dapat menjangkau jarak tempuh sebanyak 240 mil atau 386 km dengan sekali cas. Lalu, pabrikan Jepang Hyundai Kona Electric juga mencatat jarak sebanyak 239 mil atau 384 km dengan satu kali pengecasan. Wah, keren bukan? Selain kelebihan tadi, mobil listrik juga memiliki beberapa kelemahan loh fanbot. Di antaranya sebagai berikut. Stasiun pengisian listrik belum banyak. Inilah yang membuat masyarakat Indonesia ragu membeli mobil listrik. Pasalnya, belum tersebar luas stasiun pengisian bahan bakar khusus EV di Indonesia. Sehingga apabila ingin berkendara jauh seperti road trip maupun touring akan menjadi beban pikiran. Stasiun pengisian bahan bakar hanya tersebar dan mendominasi pada beberapa mil di kota besar Indonesia seperti Jakarta dan Tangerang. Saat ini, update terbaru menjelaskan bahwa terdapat 31 stasiun pengisian bahan bakar listrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Apakah salah satunya ada di daerah fanbot nih? Harga baterai mahal. Dari segi perawatan, mobil listrik unggul ketimbang mobil konvensional, pasalnya mobil listrik minim perawatan secara berkala. Namun, terdapat mimpi buruk bagi pengguna mobil listrik bila penyimpanan daya listrik alias baterai mulai rusak. Jika itu terjadi, maka butuh biaya yang tidak sedikit. Belum lagi jika barangnya sedang tidak tersedia, yang mengharuskan untuk menunggu lama apabila terjadi kerusakan. Susah juga ya fanbot. Pengecasan masih lama. Ini juga sering menjadi pertanyaan banyak masyarakat ketika ingin beralih ke mobil yang ramah lingkungan, yaitu mengenai pengisian daya yang lama. Pasalnya, pengisian yang dilakukan kerap membutuhkan waktu cukup lama, yang tentu tidak efisien dari segi waktu. Berbeda dengan mobil konvensional yang hanya membutuhkan waktu sebentar untuk mengisi tangki bahan bakar dari nol hingga penuh. Harga lebih mahal. Harga mobil listrik masih terlalu mahal. Inilah yang menjadi salah satu alasan masyarakat tidak membeli mobil listrik. Saat ini saja rata-rata harga mobil listrik termurah di Indonesia sekitar 600 jutaan. Nah, itu dia fanbot beberapa jenis mobil listrik yang sudah beredar di Indonesia. Keren-keren bukan? Fanbot paling suka mobil listrik yang mana nih? Lalu apa sih alasannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini ya fanbot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.